mengasihi, menyayangi, maha mengampuni, maha segala, memiliki kehebatan yang luar biasa di segala kesempurnaannya. Jika dia yang memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada segala sesuatu, rezeki ini dari dia, siang dan malam semua makhluknya, yang paling besar sampai yang paling kecil, semut di bawah, di dalam tempat tinggalnya, bahkan makhluk satu sel pun Tuhannya yang memberi rezeki. Terus kenapa untuk mengampuni dosa manusia nggak kuasa? Sehingga kalau untuk mengampuni dosa manusia harus menebus anaknya yang paling dikasihi di tiang salib dan lemah banget. Ya, kenapa nggak diampunin saja begitu? Kenapa kok tidak maha kuasa? Kenapa kalau untuk begini begitu dan segala sifat kekurangan yang dimiliki oleh sesembahan selain Allah nggak pas sebagai Tuhan? Maka dia nggak percaya terhadap Tuhan yang disembahnya. Maka dia cari Tuhan yang lain belum ketemu. Maka untuk sementara nggak bertuhan. Tidak menemukan Tuhan yang tepat. Kita umat Islam sudah menemukan Tuhan yang benar. Coba deh, saya tantang lagi si ateis ini. Kita buat fit and proper test. Ya, ujian siapa yang layak jadi Tuhan. Ya, kita buat tes. Siapa-siapa yang pernah mengklaim dirinya jadi Tuhan, dan kita buat tes ujian. Siapakah yang lulus nominasi untuk layak jadi Tuhan? Syaratnya apa? Syaratnya apa untuk jadi Tuhan? Pertama, dia harus satu-satunya. Nggak ada yang lain. Ya, kalau dia ada kompetitornya, artinya dia bukan Tuhan. Kalau dia punya tandingan, punya pasangan hidup misalnya, punya bapak, punya anak, ya, pokoknya dia harus ahad. Kemudian dia yang kedua, syarat kriteria dia layak jadi Tuhan, bahwa dia tidak butuh siapapun dan apapun, tapi siapapun apapun butuh dia. Syarat yang ketiga, dia tidak punya bapak, tidak punya orang tua, dan juga tidak punya anak. Karena nggak mungkin Tuhan mengalami proses regenerasi. Mustahil Tuhan itu punya proses regenerasi. Ya, karena kalau dia regenerasi artinya dia bukan satu-satunya. Ada yang punya sifat seperti dia, apakah orang tuanya atau anaknya. Yang keempat, nggak ada satupun yang sekufu dan setara dengannya. Ini 4 kriteria yang layak jadi Tuhan. Dari mana kita ambil nih? Dari mana? Surat Al-Ikhlas. Dari surat Al-Ikhlas. Yang lulus 4 nominasi ini dia layak jadi Tuhan. Yang nggak lulus dia bukan Tuhan. Cari di muka bumi, cari siapa sesembahan selain Allah yang punya 4 sifat ini. Nggak ketemu, Pak. Hanya Allah yang lulus. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini nikmat yang besar. Berapa hari yang lalu setelah saya ngisi kajian, saya didatangi di Masjid Al-Fattah nih, Jatinegara. Ada seorang datang pakai salib ketemu saya. Ya. Nantang dialog. Ya sudah saya ajak ketemuan, ada ruang ketemuan, saya tanya. Sederhana saya tanya, apa tujuan Anda hidup di muka bumi? Apa tujuan Anda hidup di muka bumi? Pertanyaan sederhana ini buat dia kelabakan. Anda sudah baca kitab suci Anda, Taurat, kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Anda baca kitab, tunjukkan. Kalau dari akal Anda mungkin Anda nggak nemu, mungkin dari kitab suci yang menjadi andalan Anda, cari. Ya akhi, ternyata mereka nggak tahu apa tujuannya hidup di muka bumi. Kita tahu tujuan kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku, untuk membesarkan namaku, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberi petunjuk kepada kita tujuan hidup kita di muka bumi. Kasihan yang mereka yang tidak tahu dan tidak punya tujuan. Kasihan. Keluar rumah nggak tahu tujuannya kemana. Kasihan. Kita hidup tahu tujuan kita mau kemana. Walillahilhamd. Ini nikmat besar kuatal iman. Ini di antara keindahan dinul Islam yang paling indah yang dimiliki oleh kita. Yang tidak ada agama yang lain yang punya. Kemudian yang lain. Yang kedua. Saya sebetulnya ingin menyampaikan 10. Teman baru sudah jam segini. Ya. Yang kedua. Di antara keindahan dinul Islam yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Adalah ittiba'. Apa itu ittiba'? Mengikuti, mencontoh, menjalankan perintah Allah. Jalankan saja perintah. Tidak perlu berekspresi lebih dari itu. Tidak usah susah-susah mikirin gimana saya membuat suatu trik, suatu cara tertentu yang membuat Allah akan sayang dan ridha kepada saya.
Allah akan pasti cinta dengan saya melakukan apa? Misalnya jalan mundur dari sini kemana gitu misalnya. Ya, atau sambil gulung-gulung apa gitu. Nggak perlu memikirkan yang seperti itu, nggak susah-susah, tidak perlu susah-susah. Ya, jalankan perintah. Itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, "Wa kadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Dan demikianlah kami jadikan untukmu Muhammad syariah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan. Fattabi'ha, ikuti. Allah perintahkan kepada Nabi SAW ikuti. Rasulullah harus ikut. Apalagi kita umatnya. Wala tattabi' ahwa'al qaum wala tattabi' ahwa'al qaumul ladzina la ya'lamun. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak tahu, yang tidak mengerti, yang tidak punya ilmu. Karena kalau kita tidak ikut perintah Allah, tidak ikut sunnah Nabi SAW, pasti mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ini menjadi nikmat, kenapa? Coba Anda lihat penganut agama yang lain, apapun agamanya, tanya kepada mereka, Anda merayakan hari raya ini kenapa ya? Hari ini kenapa menjadi hari besar Anda? Tiap tahun dirayakan dengan luar biasa, hebat, gegap gempita, semua channel televisi meramaikannya. Kita sampai dibuat kalender merah, semua kita dipaksa semua untuk ikut. Kalian membesarkan hari besar Anda ini, apakah karena Tuhan kalian menyuruh untuk membesarkan hari itu? Saya sampaikan, apapun agamanya, apapun hari besarnya, apapun. Tanya kepada mereka, kenapa Anda merayakan hari ini? Apakah memang diperintah untuk merayakan hari itu? Apakah merayakan hari itu di agama Anda mengandung keutamaan yang besar, yang luar biasa di mata Tuhan Anda, di dalam kitab suci Anda, apapun agamanya? Tanya. Gak ada jawabannya, Pak. Apalagi kalau misalnya sekedar contoh ini, perayaan Natal misalnya, tanya, emang Yesus lahir tanggal 25 Desember? Orang Nasrani sampai sekarang pun tidak memiliki jawaban yang tepat. Dan banyak tokoh agama mereka yang malah membuktikan bahwa itu tanggal yang salah untuk menetapkan hari lahirnya Yesus. Benarnya di bulan April. Ya, karena di masa penggembalaan kambing, gak mungkin digembala di musim dingin di salju, gak mungkin. Ya, lebih tepat seperti di Quran, proses lahirnya Nabi Isa alaihissalam adalah di saat lagi masaknya pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyangkan batang pohon kurma itu, nanti akan jatuh untukmu rutab. Rutab ini kurma yang baru matang. Saat matangnya kurma musim panas, bukan musim salju. Emang kambing makan salju? Ya kan? Musim panas. Yang tepat malah mirip yang Quran yang mereka rayakan tahunan di tanggal yang salah dan gak ada anjuran. Tanya, emang dianjurkan merayakan hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus? Dianjurkan? Gak ada perintahnya, gak ada contohnya. Apakah Nabi Isa atau Yesus memperingati hari lahirnya tiap tahun? Juga enggak. Terus jadi kalian kalau gak ngarang itu gak ada liburan tahunan. Ya, gak ada hari raya kalian kalau gak ngarang itu. Gak dibuat, disepakati oleh tokoh-tokoh agama kalian. Alhamdulillah kita Idul Fitri, Idul Adha hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Cara merayakannya pun bukan dengan nyarain petasan, bukan main trek-trekan, bukan dengan apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu cara merayakannya. Diawali dengan takbir. Diawali dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan khusyuk. Subhanallah. Ini nikmat yang besar, nikmat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah dengar orang Hindu India ngerayakan Nyepi? India satu negeri Nyepi. Pernah kebayang, pernah dengar, Pak? Nggak ada, Pak. Cuma di Bali aja. Dia bisa buat begitu, jangan cuma sebali, itu pun bikin masalah. Ya, bayangkan satu negeri Nyepi. Pesawat nggak ada yang boleh terbang, semuanya aktivitas perbankan stop, switch off pada hari itu. Berapa kerugian negara itu? Hanya kedengaran cuma di Bali yang seperti itu. Di India pusat tempatnya yang paling gede,
nggak pernah dengar nyepi di India, satu negeri sepi gitu. Ya. Karena apa? Karena memang buatan lokal. Made in lokal. Ya. Dibuat oleh sebagian saja. Disepakatin kita buat nih acara yang buat sakral, hebat nih. Ya. Subhanallah. Di agama kita nggak ada yang seperti itu, ikhwatal iman. Perhatikan semua perintah Allah. Salat, zakat, puasa, haji, zikir, qiraatul Quran. Semua ibadahnya. Subhanallah. Allah perintahkan salat, diajarkan tata cara salat itu. Bukan semau-maunya. Kiblatnya pun diajarkan, mana, menghadap kemana. Apa startnya, apa endingnya. Ya, SOP-nya jelas. Ya. SOP-nya jelas ya. Ini kan luar biasa. Kalau ada perintah tapi nggak ada SOP-nya gimana jalannya? Hah? Susah kita. Salah terus. Kemungkinan salahnya sangat besar. Tapi kita diajarkan. Kamu mau sholat, suci, bersuci. Bersuci dasarnya air. Ya, nggak ada air, tayammum. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam ini bukan hanya khusus untuk orang Arab saja. Karena Nabi SAW kalau yang membuat agama Islam ini Nabi Muhammad cari masalah Rasulullah di negeri yang susah air. Menjadikan dasar bersucinya air. Ini cari masalah. Ya, karena orang Arab jahiliyah dulu bisa perang gara-gara rebutan sumur. Bisa perang suku sama suku karena rebutan sumur. Ya, ini malah bersuci dasarnya air. Ini menunjukkan Islam ini bukan untuk Arab saja, untuk seluruh muka bumi. Subhanallah. Perintah salat yang 5 waktu, waktunya itu sangat sesuai. Sehingga dalam banyak diskusi, banyak orang-orang di luar Islam melihat yang benar ini umat Islam. Karena mereka diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhannya sehari 5 kali. Kita seminggu sekali itu pun kalau sempat. Ya, seringkali gak sempat. Itu baru bicara tentang kesempatan. Aturan mainnya gak ada, SOP-nya gak ada. Ya, habis hubungan suami istri nggak pakai mandi, nggak pakai apa, nggak ada aturan suruh mandi junub, nggak ada aturan mandi junub. Ya, mereka mau ibadah, silahkan monggo. Pakaian ibadahnya ada aturan, mau telanjang bulat mau gimana pun silahkan monggo ke tempat ibadah. Ya, di kita, subhanallah, ada aturannya semuanya. Ketika seorang wanita sedang datang bulan, ada aturannya. Dan ketika keluar darah itu pun diatur, ada darah haid, ada nifas, ada lagi apa? Istihadah. Dia ajarkan dalam Islam bagaimana memperlakukan satu dengan yang lainnya. Bagaimana seorang yang sedang sholat berdiri harusnya, tidak mampu maka dia duduk, tidak mampu maka dia berbaring, tidak mampu maka dengan isyarat, tidak mampu lagi disolati. Ya, seperti itu. Puasa Ramadan, ketika dia dalam keadaan safar atau dalam kondisi sakit, boleh dia tidak puasa dan menundanya nanti setelah di luar Ramadan. Subhanallah. Hal-hal ini perintah puasa, perintah salat, perintah zakat dan diatur oleh Allah aturannya. Tidak sembarangan puasa, tidak sembarangan, ada aturannya detail dari Allah Subhanahu wa taala, kapan mulainya, kapan berakhirnya, apa yang boleh, apa yang enggak boleh dan sebagainya. Dan bukan dirancang oleh ustadz, bukan kerancangan kiai, bukan ulama, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini luar biasa ya ikhwatal iman, ittiba, nikmat yang besar, yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baru 2 pilar besar, 2 poin besar yang merupakan manifestasi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama konsekuensinya adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka manifestasinya adalah tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Manifestasinya adalah ittiba, mengikuti, mencontoh, meniru. Baru pilar awal dari syahadat yang merupakan pintu masuknya seseorang untuk menjadi seorang muslim. Bicara rukun iman, kita beriman dengan rukun iman yang ada berapa? 6. Ada yang bisa baca secara urut rukun iman yang 6? Siapa yang ya, silakan Pak. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Diterjemahin Pak. Beriman kepada, diterjemahin Allah, terus kemudian malaikat, kitab, rasul,
wal yaumil akhir, hari akhir. Dan yang keenam qada dan qadar. Silakan Pak. Saya ada hadiah buat Bapak nih Pak. Silakan nih Pak. Ya, jangan sampai seorang muslim enggak hafal rukun iman dan rukun Islam. Harus tahu. Ya, kita coba uji ke arah anak kita, harus tahu itu rukun iman dan rukun Islam. Karena ilmu ini, nikmat ini kita bawa bukan hanya di dunia, tapi sampai di kubur kita akan ditanya oleh Allah itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, rukun iman yang 6. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini nikmat yang besar yang Allah ajarkan kepada kita, yang menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amr ibn al-As radhiyallahu an, dia masuk Islam karena dia melihat ajaran iman kepada hari akhir. Dia melihat bahwa Islam ini agama yang adil. Karena Islam itu mengajarkan bahwa hidup itu bukan hanya hidup di dunia, ada hidup di akhirat. Kehidupan akhirat, di sana yang benar akan mendapatkan kebenarannya dan yang salah akan merasakan akibatnya. Di sanalah keadilan. Di sanalah keadilan yang tidak ada tawar-menawar di sana. Benar, salah. Baik, buruk. Tidak ada negosiasi. Tidak ada sogokan dan yang semisalnya. Tidak ada tipu-menipu. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Itu hari akhir. Sedangkan kehidupan dunia belum tentu orang yang benar baik terus hidupnya. Bahkan orang benar terzalimi sampai mati banyak. Tidak selalu orang salah, selalu terpuruk kehidupannya. Bisa jadi orang salah, orang batil, orang fasik, orang buruk, jaya hidupnya. Ya, itu kenyataan hidup di dunia. Kalau yang baik tidak mendapatkan akibat dari kebaikannya dan yang buruk tidak merasakan hukuman akibat keburukannya terus-menerus dan tidak ada balasan sama sekali, artinya tidak adil. Ini tidak adil dan mustahil. Jika alam semesta yang ada penciptanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberlakukan kemahaadilannya, ini mustahil. Pasti ada saatnya keadilan itu ditegakkan di akhirat. Itu ajaran Islam. Di situ mengajarkan keadilan. Sangat logis. Bukti akan adanya hari akhir sama seperti bukti dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada para nabi dan para rasul. Kita diajarkan untuk mengimani semua nabi, semua rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Maksudnya kita mengimani semua nabi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai di antara ayat tentang hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Ayat 136 dari surat Al-Baqarah. Katakanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Yang diturunkan kepada kita apa? Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Dan kami beriman terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak-anaknya. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan kami juga beriman terhadap apa yang diberikan kepada Musa, yaitu Taurat, dan kami juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Isa, yaitu Injil. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dan kami tunduk pasrah mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Agama mana di dunia yang mengajarkan untuk kita mengimani semua nabi dan semua rasul tanpa membeda-bedakan? Orang Yahudi beriman kepada semua nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mau beriman dengan Nabi Isa dan tidak mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nasrani beriman dengan semua nabi, ya, namun yang satu tidak dianggap nabi, dituhankan oleh mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah tidak akan dikatakan seorang muslim kalau dia tidak beriman dengan Nabi Isa. Nggak mungkin seorang itu dikatakan muslim kalau dia tidak beriman dengan Nabi Isa, tidak beriman dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Mustahil dia dikatakan sebagai seorang muslim. Jika ada seorang muslim menghina Nabi Isa atau menghina Nabi Musa, kafir sebagaimana dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim harus memuliakan semua nabi, semua rasul. Subhanallah, agama mana di dunia yang memiliki seperti ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini baru bicara dari tahapan syahadat, iman. Belum kita merinci lebih mendalam tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentang larangan-larangannya. Coba kita bertafakkur mulai hari ini. Ya, apa hikmah Allah memerintahkan ini? Kenapa Allah melarang itu dan lain sebagainya? Di dalam perintah Allah di situ mengandung hikmah kebaikan Allah, kemahabaikan Allah yang luar biasa bagi kita. Subhanallah, semua perintah Allah, semuanya. Coba antum tafakkur, antum merenungi. Allah perintahkan sholat subuh. Saya bayangkan kalau misalnya kita hidup tanpa sholat subuh, gimana nasibnya? Tanpa sholat zuhur, di saat kita kerja keras luar biasa, tidak diingatkan dengan Allahu Akbar dan kita bagaimana hari itu kita menghabiskan hari ini? Di saat asar, maghrib, isya, penempatan waktu ini mukjizat yang luar biasa dan kemaslahatan yang luar biasa untuk kehidupan kita sebagai seorang manusia. Semua syariat Allah mengandung kemaslahatan yang besar bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, inilah di antara keindahan-keindahan besar dari dinul Islam. Belum lagi perintah-perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Kapan Allah perintahkan kita untuk berbuat baik? Kepada siapa? Kepada apapun dan siapapun. Kita bukan berbuat baik kalau dia syahadat muslim kita baik. Kalau kepada orang kafir harus langsung ketemu bunuh. Apa ada ajaran Islam seperti itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala malah mengajarkan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertutur kata yang baik walaupun kepada tokoh-tokohnya orang kafir, Abu Jahal dan yang lainnya. Bersikap akhlak yang mulia kepada mereka. Beliau dikenal dengan Al-Amin. Siapa yang menyebut Al-Amin? Bukan sesama muslim, bukan umatnya, orang kafir. Orang kafir yang menyebut Rasulullah SAW Al-Amin, bukan orang muslim. Itu seharusnya seorang muslim dengan sesama manusia yang lainnya. Wa qulu lin-nasi husna, Allah perintahkan berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Semua ulama ahli tafsir mengatakan Allah memerintahkan kita berkata baik kepada seluruh sesama manusia. Siapa dia? Selama dia manusia kita harus berkata baik. Mau dia muslim, mau dia kafir, siapapun kita harus bertutur kata yang baik, bersikap yang baik kepada mereka. Ini di antara keadilan dinul Islam yang Allah perintahkan kita untuk melawan mereka, memusuhi mereka. Kalau mereka memerangi kita karena agama, membenci kita karena kita sebagai seorang muslim. Kalau mereka mengusir kita dari tempat tinggal kita, tidak ridha kita tinggal di tempat negeri kita sendiri. Nah, di saat itu kita tidak boleh berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita karena iman kita atau karena mengusir kita dari tempat tinggal kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam surat Al-Mumtahanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sekilas ya kajian kita tentang keindahan dinul Islam. Dan jika kita pahami hal ini, kita sampaikan kepada saudara kita, kepada manusia yang lainnya yang belum mengenal keindahan Islam, mereka akan mudah menerima Islam dan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Namun sayangnya kadang kita umat Islam tidak menyadari nikmat itu. Karena memang nikmat ini karena seringnya kita tidak menganggap itu sebagai nikmat. Karena rutin, maka kita nggak anggap sebagai nikmat. Nafas udara yang kita hirup ini nikmat besar. Kita tidak pernah, alhamdulillah kita bisa bernafas dengan baik. Taunya kita bahwa itu nikmat kalau pernah mengalami sesak nafas. Ya, waktu sesak nafas, subhanallah, setelah sembuh ternyata nafas normal itu nikmat yang besar. Taunya nikmat gigi, sakit gigi. Ya, ketika sakit gigi baru berasa subhanallah, ternyata gigi normal gak sakit itu nikmat yang besar. Matahari siang dan malam, karena rutinnya tiap hari nikmat itu ditunjukkan oleh Allah kepada kita, kita nggak pernah mensyukurinya. Mensyukuri alhamdulillah matahari terbit,
Alhamdulillah matahari terbenam, ada waktu malam kita bisa istirahat. Namun kalau sekali waktu nikmat itu dicabut, seminggu saja nggak terbit matahari misalnya, pernah kebayang? Seminggu matahari nggak terbenam, subhanallah. Nikmat itu karena rutinnya kita tidak mensyukurinya. Nikmat Islam. Coba kita bertafakur lagi, karena umat Islam ini memiliki kelebihan sebagai umat yang berfikir, umat yang malah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir karena mereka tidak menggunakan akalnya, maka mereka masuk dalam api neraka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, "Lau kunna na'lamu aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata kita mau berakal, berfikir, andai kata kita mau mendengar atau kita mau berfikir, maka kita tidak termasuk penghuni neraka. Ya, orang-orang kafir mereka masuk api neraka karena tidak menggunakan pendengaran mereka, karena mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini kita membahas tentang di antara keindahan dinul Islam, dan masih sangat banyak lagi yang lainnya yang tidak akan mungkin disampaikan pada waktu yang sangat singkat ini. Sebelum saya tutup, jika ada yang ditanyakan silakan. Silakan Pak, Bapak yang nyandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dua aja. Satu, apakah Al-Quran tercipta sebelum manusia diciptakan? Kedua, mengapa hanya Al-Quran yang dijaga Allah? Karena kalau Al-Quran itu sebelumnya itu sudah diciptakan, maka yang namanya Zabur, Taurat, dan Injil pasti bagian daripada Al-Quran. Sekian, terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama, kapan Al-Quran diciptakan? Jawabannya Al-Quran tidak diciptakan, Pak. Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah bukan ciptaan, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala, kalam. Allah Maha berfirman, dan firman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bukan diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran itu diturunkan. Ya, Allah menyampaikan firman Al-Quran ini disampaikan, difirmankan. Ya, tapi tidak pernah Allah menyebutkan Al-Quran diciptakan. Al-Quran bukan ciptaan. Al-Quran lebih mulia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Quran ini kalamullah azza wa jalla, firman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Allah berfirman, dan sifat berfirmannya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kapanpun, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Di antara firman Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada. Namun disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di masa Nabi SAW ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Turunnya Al-Quran secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara utuh di langit dunia. Ya. Namun turunnya bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan momentum dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 23 tahun betul. Ini turunnya Al-Quran. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa Al-Quran saja yang terjaga, kenapa kitab suci yang lainnya tidak terjaga dari perubahan? Gitu yang pertanyaan Bapak. Ya. Jawabannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 44.
Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alaihim syuhada. Sesungguhnya kami turunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang para nabi mereka berhukum dengan Taurat itu. Demikian pula orang-orang yang Islam, yang pasrah, yang tunduk kepada Allah dari kalangan orang-orang Yahudi dan para rabbani, para ulama, ya, para ahli agama, terhadap apa yang mereka diperintahkan untuk menjaganya dari kitab Allah. Bimastuhfidhu min kitabillah. Mereka diperintahkan untuk menjaganya dari kitab Allah. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para penganut agama, para penjaga agama, penganut agama itu untuk menjaga kitab sucinya. Al-Qur'an, Allah tidak seperti itu. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami sendiri yang menjaganya. Kitab suci Taurat, Zabur dan yang lainnya Allah perintahkan kepada tokoh-tokoh agama mereka untuk menjaga kitab tersebut, namun mereka khianat, malah mereka merubah-rubahnya. Adapun Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. Ini jawaban dari Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan sebelum Islam datang. Pertama terkait dengan peribadatan. Kalau sebelum Islam datang, bentuk peribadatan mereka yang dilakukan itu seperti apa? Kalau di kita ada sholat. Iya. Nah, mungkin di agama-agama yang sebelum Islam dulu itu seperti apa peribadatannya? Terima kasih. Baik. Perintah ibadah ini secara bahasa artinya adalah syariat, ya, syariat, ya, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu umat dengan umat yang lainnya berbeda, antara satu dengan yang lainnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing kalian kami jadikan syariat dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Ya, setiap umat punya syariat yang berbeda. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam dengan Nabiullah Nuh, dengan Nabiullah Ibrahim, Musa, Isa, berbeda-beda satu dengan yang lainnya, berbeda-beda. Tapi ada yang sifatnya sama. Seperti apa misalnya? Perintah salat. Sama salat. Puasa, ada perintah puasa sama. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Ya. Juga misalnya, "Walikullin ja'alna mansakan." Kami jadikan bagi setiap umat perintah untuk menyembelih hewan kurban. Ada. Menyembelih hewan kurban, syariat yang diberlakukan oleh Allah dari nabi-nabi sebelum kita. Dari zaman Nabi Adam sudah ada nyembelih hewan kurban. Ya. Tapi berbeda bentuknya. Misalnya sholat di zaman nabi-nabi sebelumnya, misalnya berdiri saja nggak pakai ruku misalnya, atau nabi yang lain misalnya ruku saja nggak pakai berdiri dan sujud, atau nabi yang lainnya sujud saja nggak pakai berdiri dan ruku, dan kita disempurnakan dengan semuanya ada, berdiri, ruku dan sujud ada. Ya, kalau nabi sebelumnya misalnya puasa itu 40 hari misalnya, dan durasi yang lebih lama, kita 1 bulan dengan waktu yang lebih singkat. Jadi syariatnya satu nabi dengan nabi yang lainnya berbeda. Kita bisa melihat di antaranya beberapanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita melihat beberapa di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau meninggal dunia ketika sedang sholat, sedang berdiri. Ya, dan tidak diketahui oleh bangsa jin yang mereka mengira sedang diawasi oleh Nabi Sulaiman. Mereka tahunya malah ketika tongkatnya Nabi Sulaiman ini dimakan rayap dan jasad beliau jatuh. Ya, setelah ratusan tahun baru mereka tahu mereka kerja di hadapan jasadnya Nabi Sulaiman yang enggak ada ruhnya. Ya, karena jasadnya Nabi tidak bisa dimakan tanah. Ya, jasadnya para nabi tidak bisa dimakan tanah. Nah, lagi saat itu Nabi Sulaiman sedang berdiri sholat, berdiri.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi berbeda-beda syariat satu umat dengan umat yang lainnya. Yang disempurnakan adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah boleh misalnya ada seorang dari kita ini manusia yang hidup di zaman ini mengikuti syariat Nabi yang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia, saya nggak ngomong umat Islam. Seluruh manusia wajib ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya. Nabi SAW bersabda, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini siapapun dia, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia penghuni api neraka. Wajib dia beriman kepada Rasulullah. Bahkan Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, andai kata Musa masih hidup, Musa wajib ikut kepada apa yang aku bawa. Nabi Musa pun kalau hidup sekarang ini wajib dia ikut syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus tinggalkan Tauratnya, ikut Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waktu sholat belum diturunkan perintah, waktu itu Nabi menjalankan ibadahnya seperti apa? Ya, Nabi menjalankan ibadah sholat sebagaimana syariat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam di Gua Hira. Ya, menjalankan syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi lihat, perhatikan, setelah Nabi terima wahyu, pernah baca sirah Nabi balik lagi ke Gua Hira? Nggak ada. Ya, atau Abu Bakar nampak tilas ke Gua Hira? Nggak ada juga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhajirin, Ansar, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para imam madhab. Nggak ada ceritanya Imam Syafi'i pernah ke Gua Hira untuk menyendiri misalnya. Jadi yang seperti itu menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Nabi SAW sebelum menerima wahyu bukan sunnah yang boleh untuk diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Silakan dari tadi angkat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid. Tetapi di Indonesia banyak yang kita pahami atau kita lihat ada peribadatan mungkin ziarah kubur, kemudian mengistimewakan para wali. Iya. Apakah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, terkait dengan bid'ah. Ada pemahaman bahwa bid'ah hasanah itu baik. Apakah bid'ah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini tidak mutlak orang yang ziarah kubur berbuat syirik. Karena ziarah kubur bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta zurtumul maqabir." Sampai kalian ziarah kubur. Juga Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang berziarah kuburlah karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Namun para ulama memberikan ketentuan-ketentuan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahafan, bahwa ziarah kubur itu terbagi menjadi 3 golongan. Ziarah kuburnya orang yang ahli tauhid, ziarah kuburnya orang-orang musyrik, dan ziarah kuburnya para pelaku bid'ah. Ziarah kuburnya ahli tauhid, ziarah kubur tujuannya adalah mengingat kematian. Karena untuk kita mengingat kematian. Kemudian ziarah kubur dengan menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Bahwa beliau SAW berziarah kubur. Bagaimana beliau berziarah kubur? Ketika masuk areal pemakaman beliau mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimina wal mu'minin antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, mendoakan mereka. Dan mengucapkan salam ini bukan berarti bahwa yang penghuninya dengar dan menjawab salam kita. Ya, ada asumsi yang salah. Sebagaimana kita mengucapkan salam kepada Ka'bah ketika ketemu Ka'bah, betul? Ya, apakah Ka'bahnya menjawab salam juga? Enggak, ya. Jadi jangan asumsinya kalau gitu para penghuni kubur jawab salam dong, artinya dengar. Enggak. Ya, tidak seperti asumsi yang seperti itu. Karena asumsi yang terkait tentang masalah gaib harus kembali kepada Quran dan hadis. Ya, harus kembalinya kepada Quran dan hadis. Kalau kita katakan orang mati bisa mendengar, mana ayatnya? Ya, mana hadisnya? Kalau terkait tentang masalah gaib,
karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ziarah kuburnya Ahlus Sunnah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah, memohonkan kemaslahatan kebaikan bagi yang sudah meninggal dunia, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya sebagai salah satu taman dari taman-taman surga, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari azab kubur, mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Ini Ahlus Sunnah, mengikut tauhid, yang mengikuti tauhid. Adapun syirik, pelaku kesyirikan berziarah kubur tapi minta-minta kepada yang mati, berbuat syirik, dan ini dosa yang paling besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah, bukan yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, bukan kepada yang lain, bukan kepada kuburan wali, bukan kepada kuburan nabi, bukan kepada siapapun, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, yang berbuat bid'ah, melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW di dalam berziarah kubur. Ya, Nabi ketika ziarah kubur tidak pernah baca Al-Quran misalnya. Ya, Nabi tidak pernah membaca Al-Quran, apakah Al-Fatihah atau ayat ini, surat itu, dan yang lain sebagainya ketika ziarah kubur. Maka di dalam mengikuti sunnah Nabi, kita jalankan sebagaimana yang dijalankan oleh beliau. Ketika ziarah kubur, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jangan lakukan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh beliau. Masalahnya apa? Karena kalau sesuatu yang kita lakukan kita anggap baik, pasti Rasulullah SAW lebih tahu akan kebaikan itu ketimbang kita. Apa yang kita lakukan? Apa jeleknya Ustaz? Jeleknya Rasulullah nggak melakukan. Emang kalau Rasulullah nggak melakukan mesti nggak boleh? Kalau masalah ibadah iya. Kalau masalah ibadah iya. Kenapa? Kalau Anda menganggap sesuatu itu baik, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Anda seakan-akan Anda menganggap lebih pintar dari Nabi. Ya, karena kalau itu baik pasti Nabi yang ngasih contoh. Pun Nabi nggak ngasih contoh, diperintah oleh Nabi, lakukan ini, do it, lakukan. Nabi nggak ngasih contoh, tapi perintahkan. Perintah nggak ada, contoh nggak ada, terus kita melakukannya. Dari mana kita tahu itu baik? Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dan contoh dari kami, pasti tertolak. Ini menjawab pertanyaan yang kedua juga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari ibu-ibu, ini ibu-ibu nggak pernah nanya ini dari tadi. Ada pertanyaan? Diborong sama bapak-bapak. Iya. Silakan yang belum nanya. Bapak sudah nanya belum tadi? Belum ya? Silakan Bapak. Saya pilih yang senior dulu, Pak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tiga pertanyaan, bisa menanya dua aja. Iya. Alhamdulillah. Masalah sholat jamaah takhir. Jamak takhir. Baik. Sholat jamaah takhir, mana yang lebih didahulukan? Yang Waktunya atau yang belum waktu? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, batasan menyimpan daging kurban itu Berapa lama? Berapa lama? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dua tentang jamak takhir dan yang kedua adalah tentang berapa lama kita boleh menyimpan daging kurban. Yang pertama mengenai jamak takhir, kalau kita melakukan zuhur dan asar di waktu asar, mana yang harus dilakukan lebih dulu? Asarnya atau zuhurnya? Zuhurnya. Tertib urutan waktu ini nggak boleh dibolak-balik. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Urutan ini harus sesuai. Kalau kita sholat maghrib dan isya di waktu isya, sholat maghrib dulu baru isya. Ya, subuh nggak bisa dijamak. Ya, jadi kalau misalnya sholat maghrib dan isya di waktu isya, maghribnya dulu 3 rakaat walaupun kita makmuman misalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita makmuman sholat maghrib, imamnya lagi sholat isya. Gimana caranya? Maghrib 3 rakaat harus salam. Ya kan, nggak boleh maghrib 4 rakaat. Nah, para ulama menjelaskan dengan 2 cara, tapi yang saya ajarkan satu saja, bahwa kalau misalnya kita bermakmum di rakaat pertama, kita ikut rakaat takbiratul ihramnya imam. Ketika imam berdiri untuk rakaat keempat, ya, berdiri ke rakaat keempat, kita tidak ikut berdiri. Kita tetap duduk, tasyahud dan salam. Ya, salam lebih dulu. Ya, karena memang kita diperintahkan untuk sholat 3 rakaat bukan 4 rakaat. Jadi yang didahulukan adalah waktu sebelumnya.
Karena Nabi SAW pernah waktu perang Ahzab, perang Khandaq, beliau gara-gara berperang tertahan dari zuhur, asar, maghrib, isya sekaligus 4 waktu kelewat, ya, karena perang. Ini kondisi darurat yang tidak memungkinkan sholat pada saat itu, sehingga Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk iqamat untuk sholat setelah waktu isya. Setelah waktu isya, ya Bilal iqamat sholat zuhur dulu, ba'da isya. Setelah zuhur iqamat lagi asar. Setelah itu iqamat lagi maghrib, setelah itu iqamat lagi isya. Begitu. Ya, ini apa yang diajar oleh Nabi SAW tentang hal ini. Kemudian yang kedua, berapa lama kita boleh menyimpan daging kurban? Tidak ada batasan dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tidak memberikan batasan, nggak boleh lebih dari sekian hari atau sekian waktu. Boleh. Bapak simpan, bisa simpan sampai setahun, boleh. Ya, asal bisa disimpan sampai setahun ya. Bisa nggak Pak? Ya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, itu enggak. Enggak, Nabi SAW pernah mengajarkan kul wa tasaddaq wa dakhir. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, makan, sedekahkan dan simpan. Nabi tidak memberikan batasan 3 hari itu. Oh, afwan, barakallahu fiik. Silakan. Beliau sudah beberapa kali yang kata. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang yang pertanyaan dari tentang bid'ah hasanah. Iya. Iya. Setelah perang Khaybar di masa Nabi SAW. Ya. Mengumpulkan Al-Quran. Iya. Allah SWT. Iya. Beliau mengatakan bahwa sampai Allah membukakan hati saya Iya. sehingga tidak terlaksana pada zaman Khalifah. Kemudian dibuka ketika zamannya Utsman. Iya. Nah, apakah itu juga dikategorikan pada bid'ah? Iya. Itu yang pertanyaannya. Baik. Mengenai pembukukan Al-Quran, apakah itu termasuk dari bid'ah atau tidak? Kita lihat di Al-Quran, Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la Raiba. Allah sebutkan itu sebagai kitab. Ya. Kemudian ayat yang lain di surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Sesungguhnya tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran dan mengajarkan cara membacanya. Dan jika kamu membacanya, maka ikutilah cara membaca yang telah kami ajarkan. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran untuk dikumpulkan, dicatat, dikumpulkan, dijadikan dalam sebuah buku. Allah sebutkan itu dengan kata Al-Kitab. Kitab. Ya, bukan lembaran saja tapi sebuah kitab. Ini dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Ini diantara landasan istinbat untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan Nabi SAW memerintahkan mencatat Al-Quran dan memerintahkan kepada sebagian sahabat, tidak keseluruhannya, untuk mengumpulkan lembaran Quran itu. Sehingga diantara istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna yang memegang mushaf ini secara sempurna, seperti Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha, memegang lembaran Quran itu sempurna, yang menjadi acuannya Utsman bin Affan ketika menjadikan mushaf Utsman. Ya, jadi perintah mencatat Quran ini ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan membukukannya dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Ini jawaban pertama, bukan sesuatu yang dibuat-buat dan diada-adakan ijtihad pribadi para sahabat. Yang kedua, jawaban yang kedua tentang hal ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah, hadis yang cukup panjang. Di antara hadis itu Nabi berpesan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang teguh sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dalam hadis ini Nabi bersabda bahwa apa yang beliau lakukan itu sunnah, dan apa yang diperbuat oleh khulafa'ur rasyidin itu sunnah. Sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin.
Nabi menyebutkan apa yang beliau lakukan itu sunnah dan apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu sunnah. Jadi bukan bid'ah. Dan ini hanya berlaku untuk Khulafaur Rasyidin. Rekomendasi ini berlaku untuk Khulafaur Rasyidin, tidak berlaku untuk orang yang sesudah generasi mereka. Sehingga para ulama-ulama sesudahnya mereka menilai Islam itu apa? Islam itu adalah apa yang didatangkan, yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, juga para sahabat. Juga para sahabat. Dalilnya mana di Al-Quran? Juga ada di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas petunjuk kepadanya dan tidak mengikuti jalannya orang beriman, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang beriman. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini ayat yang menunjukkan dalil wajibnya mengikuti para sahabat. Karena orang beriman ketika turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Para sahabat. Ya. Jadi tidak hanya menentang Nabi yang bermasalah, kalau dia menentang Rasulullah dia bermasalah, dan juga menentang para sahabat juga bermasalah. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Maka kami palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, namun nantinya kita masukkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan tempat kembali yang sangat buruk. Ini saya mohon maaf pertanyaan terakhir. Ya, sudah 6:30 Ibu. Kasihan yang punya acara ini itu dan yang lainnya. Ya, kita alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mempelajari di antara keindahan dinul Islam dan nikmat yang luar biasa. Semakin kita syukuri, semakin kita pelajari, semakin menambah nikmat, menambah rasa besarnya nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Dan tidak lain yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita memohon kepada Allah agar nikmat ini selalu ditambah. Diajarkan kepada kita apa yang kita belum tahu dari dinul Islam. Dimudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah agar kita bisa istiqamah di atas dinul Islam ini. Sampai nanti insyaallah kita berharap meninggal dunia dalam keadaan muslim, mati dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.